Hey guys, apa kabar? Jadi hari ini aku rencananya mau staycation sama mamaku. So, sekarang aku pengen packing dulu. Yuk ikutin. Yuk. Kalau kalian perhatiin, aku kemana-mana tuh pasti bawa alat mandi sendiri, terutama shampoo. Karena aku kayak nggak mau pakai shampoo lain gitu loh. Aku concern banget kan sama rambut aku, kayak nggak mau jadi rontok atau jadi lepek ya kan kalau nggak cocok sama shampoo lain. Makanya aku selalu bawa sih Dove Serum Shampoo. Begitu ini tuh wangi banget, parah, dan bikin aku nggak lepek rambutnya walaupun panjang. Dan kayak yang udah aku sering mention, itu bisa bener-bener ngurangin 99% kerontokan rambut. Fix, kayak aku udah sering lihat sendiri. Biasanya dulu kalau aku keramas, rambut rontok di deket saluran air kamar mandi tuh banyak banget gitu kan. Tapi sekarang tuh kayak bener-bener berkurang loh. Asli nggak bohong. Jadi ya makanya aku semakin tidak bisa berpindah ke lain hati guys. Soalnya aku mau foto-foto juga nih mumpung staycation biar rambut nggak lepek ya kan. Jadi nih barang fix harus ikut aku kemana-mana. Oke, ini udah siap semua. Sekarang aku mau berangkat ke hotelnya. See you there. Nah, jadi seperti yang kalian lihat, hari ini settingannya berbeda, guys. Yeay! Jadi aku tuh lagi staycation ya di sini karena ya hitung-hitung lumayan lah menghadiahi diri sendiri because yes, 2 hari yang lalu aku merayakan ulang tahun aku yang ke-26. Yeay! Makasih. Oke, so anyway, menginjak usia ke-26 tahun ini memang ada yang beda ya gitu pastinya. Karena kalau diinget-inget tahun lalu aku usia 25 tahun itu aku ngerayain ulang tahun aku di Wisma Atlet saat aku jadi relawan di sana. Dan tahun ini aku bisa menghadiahi diri aku sendiri untuk staycation gitu kan. Nah, makin tambah usia emang makin harus bijaksana dan lain sebagainya, dan makin banyak juga pertanyaan yang masuk nih sebenarnya nih Beb ya. Salah satunya adalah, Kak Karin, kapan nikah? Okay, that's actually sort of a scary question juga ya buat aku dan mungkin buat beberapa teman-teman sekalian semua di sini, karena actually aku udah pernah bikin videonya sebelumnya nih tentang kapan nikah. Ini video aku sama Aiman. Di situ aku ngomongin tentang quarter life crisis yang mungkin makin kesini kok kayak makin berasa gitu. So anyway, aku akan bikin video yang lain dari video aku sebelumnya, and I'm going to talk about how I answer the question. Kapan nikah? Gitu. Nah anyway, biar nggak bosen nih, aku juga pengen sambil styling rambut juga, karena sebenarnya di sini aku tuh pengen foto-foto ya kan, mumpung lagi staycation. Tapi rambut masih kayak gini, jadi wait up, I'm going to take my equipments first. Oke. Jadi sebenarnya kalau ditanya kapan nikah gitu ya, rasanya tuh kayak ada rasa pengen tapi ada rasa takut juga. Aku ngeliat teman-teman aku ya, beberapa banyak in my age, kayak mereka usia 25 tahun, 26 tahun tuh ada yang udah punya anak, udah berkeluarga gitu. Kayak mereka udah menikmati step hingga ke sana gitu kan. Tapi sebagian besar juga kayak banyak yang masih enjoy aja gitu, kayak masih gue belum siap gitu loh, gue masih pengen single, gue masih pengen sendirian, menikmati waktu gue. By the way, ini rambut aku masih kayak gini, aku sambil sisiran dulu. Selain karena ngeliat teman-teman, dari aku sendiri pengen menikah tuh karena aku ngerasa kayak mungkin sebagian besar karena peer pressure ya, if I may be honest ya. Soalnya ya nggak sih, kalau di Indonesia nih, di kultur negara kita nih, usia 25 tahun ke atas tuh pasti dibilangnya udah kayak, kamu kapan nikah, Clarin kapan nikah gitu kan. Gak cuman dari temen-temen, saudara, keluarga, netizen juga dong ya kan. Kayak pasti langsung, kapan nikah gitu. Kalau misalnya nggak baik di komen ya di DM juga gitu. Jadi mungkin lebih ke situ, dimana itu kayak ngebentuk
pola pikir nggak cuma aku mungkin ya, jadi harus buru-buru gitu. Kayak soalnya tuh ayo gitu loh, jangan mau kalah sama yang lain gitu loh. Padahal actually life is not a competition. Kayak hidup tuh bukan kompetisi gitu. Tapi ya selain itu, yang bikin aku pengen juga adalah mungkin karena aku anak tunggal ya. Jadi aku tuh ngerasa kayak I need a friend gitu. Selama ini kan aku kayak ngobrolnya sama Miki gitu, Miki. Atau sama yang di belakang sana tuh, Emily, right? Because I have no sister, I have no brothers. Jadi kayak yaudah aku mainnya sama boneka aja gitu. Nah, di pikiran aku menikah tuh kayak pasangan hidup gitu. I'm not going to be alone again. Itu salah satunya kenapa aku pengen menikah. Betulnya seneng banget loh aku tuh, soalnya biasanya kalau rambut aku udah sepanjang ini tuh pasti rontoknya di sisir tuh banyak aja gitu. Cuman ini sekarang kayak mendingan banget, kayak cuman 2 helai, 3 helai, 4 helai itu kayak masih normal banget ya. Karena namanya rambut rontok tuh pasti ada, supaya memberi ruang untuk rambut baru tumbuh gitu. Nah itu namanya adalah hair bulb. Anak-anak rambut ya, anak-anak rambut aku tuh baik banget sumpah. Kadang nyampe aku sebel sendiri soalnya kayak kalau tiap foto tuh jadi jerawutan. But anyway, I love you hair, please grow. Ini saking ngobrolnya seru nih ya. Aku tuh tadinya mau ngeringin rambut, tapi rambut aku udah kering sendiri. So kayaknya langsung aja kita styling aja. Oke, ini dinyalain dulu. Biasanya aku gak mau terlalu panas, kayak aku yang kayak 2 di bawah gitu kan. Kita tadi lagi ngomongin alasan pengen nikah. Sekarang aku mau bicara tentang alasan sebaliknya gitu. Kalau aku pribadi justru tuh ada rasa takut loh to get married gitu. Itu ini jadi aku tuh ngambilnya satu-satu ya. Nah ini guys, tinggal ditarik terus dipeluntir kayak 180 derajat, terus pelan-pelan tuh kayak ditarik ke bawah gitu. You're going to be amazed. Tada. Nah, beda banget kan? Kenapa ada sedikit takut menikah? Satu, karena it's a big responsibility gitu. Maksudnya istilah kata, kita nggak cuma tanggung jawab sama diri kita sendiri doang loh, tapi juga pasangan kita. Kayak keberhasilan dia, keberhasilan kita juga. Kegagalan dia, kegagalan kita juga gitu. Cakep nggak tuh? Cakep nggak tuh? Oke, tadi speaking of tanggung jawab yang besar ya. Terutama kalau udah punya anak, kita harus ngedidik ini anak manusia nih yang dititipin sama Tuhan gitu, gimana supaya dia bisa jadi orang yang baik. Kayak diri gue sendiri udah baik atau belum gitu kan. The other day aku sempat nonton satu video yang menurut aku tuh inspiratif banget dari seorang konten kreator yaitu Gita Savitri ya. Di situ dia collab sama seorang psikolog yang keren banget juga, Analisa Widianingrum. Like I really love that video karena ngebicarain tentang pernikahan gitu. Kita harus udah selesai sama core value kita sendiri. Karena kebanyakan orang, terutama perempuan sih ya, bukan laki-laki ya, terutama perempuan itu kalau udah nikah tuh jadi kayak mungkin waktu untuk mengejar karirnya atau pekerjaannya tuh jadi lebih tersita. Jadi ketika kita sendiri belum puas dengan pencapaian kita, terus kita nikah, menurut aku agak potensial bahaya. Kenapa? Ini menurut aku personal ya. Kenapa? Karena jadi takutnya kita ngerasa kok gue yang berkorban, gue yang jadi lebih mengurus rumah tangga ini gitu. Padahal kan namanya berbagi tugas ya. Kalau dipikir-pikir kayak jadi banyak alasan takutnya ya. Maksudnya pasti me time tuh kayak berkurang lah dibanding kalau kita masih single. Apa-apa kita harus izin sama pasangan kita. Dalam arti memang kan hidup bersama, jadi memang semua harus lebih diputuskan karena pertimbangan bersama. Kita juga harus menekan ego ya nggak sih? Because it's not just your life, it's like together kind of life gitu loh. Makanya tau nggak, aku tuh selalu berdoa. Aku bawa dalam doa tuh apa coba guys? Tuhan berikan aku pasangan yang sayang sama aku, keluarganya sayang sama aku, dia sayang sama keluarga aku juga. Banyak yang cerita, dulu pas pacaran kayak gini, kok pas udah nikah jadi kayak gini gitu, either cewek. Mohon maaf guys, mohon maaf banget nih ya. Gue nggak mau ngulang nih. Masalahnya salah satu teman-teman aku di sini ada yang merasa barusan ya kan. Berarti itu ngalamin juga ya. Si istri nih perempuan gue jadi lebih bawel gitu kan, marah-marah mulu.
Yang cewek juga kadang mikir kok suaminya jadi sekarang lebih galak. Makanya kalian tuh jangan galak-galak loh. Ego tuh jangan tinggi-tinggi loh. Kita tuh maunya equal gitu kan. Dibilang kita tuh dari tulang rusuk gitu. Bukan di atas, bukan di bawah. Jadi tengah-tengah, jadi sama. Kelihatan dong nanti aku tipe-tipe bawel. Enggak deng. Cuman kayak aku tuh denger cerita tuh banyak sekarang pasangan yang baru nikah berapa lama cerai. Atau enggak ada masalah rumah tangga apa, enggak tahan cerai. Nah itu kan juga menimbulkan ketakutan ya. Secara kita pengennya nikah itu like for the rest of our life. Nah anyway, ini karena nyatoknya udah mau selesai, aku jadi inget banyak juga yang nanya ke aku kayak, Kak Klarin, kalau dicatok mulu rambutnya nggak rusak gitu. Dulu kalau aku lagi di styling itu suka rontok parah. Aku nyampe ganti-ganti shampoo kesana kemari ya kan, nyobain conditioner, serum rambut, apalah kayak gitu-gitu. Ntar aku ambilin dulu produknya ya, aku mau nunjukin ke kalian. Siapa tahu kalian punya masalah yang sama ya kan. Nah ini dia nih produknya nih, Dove Serum Shampoo. Jadi ini tuh sampo pertama yang ada Nutriserumnya. Nutriserumnya ini gunanya untuk mengurangi kerontokan rambut. Pantes aja aku pakai ini, mau aku nyatok, nyisir segala macem, rontok aku berkurang gitu guys. Nih, makanya seru jadi kayak gini ya. Nah guys, nih kira-kira kayak begini, udah jadi. Ya, kelihatan banget nih kan kayak lebih ngembang banget dibanding yang tadi. Gimana nih menurut kalian? Aku matiin dulu, jangan lupa dimatiin guys, biar hemat listrik. Nah, so anyway, kalau dari aku sendiri intinya adalah balik ke diri kita masing-masing. Jangan sampai kita tuh menikah hanya karena orang mempressure kita untuk ayo cepet udah usia. We have our own timeline. Titik mereka mulai itu berbeda-beda dan titik selesainya pun juga beda-beda. Jadi ya udah, just be yourself aja. Jadi gimana nih? Kalau kalian tim yang pengen nikah cepat atau kayak tar dulu deh? Jawab ya. Nah, buat kalian yang pengen tahu tips rambut sehat itu apa aja, aku udah pernah bikin video-video lain sebelumnya nih, kayak gini. Dan yang paling penting adalah, namanya ngerawat rambut supaya tebal dan ngembang dan sehat gitu tuh nggak cuma dari luar aja. Nggak cuma dari sampo dan conditionernya aja, tapi juga dari dalam. Kayak misalnya aku minum suplemen, gitu. Terus makan yang bergizi, banyak olahraga, tidur yang cukup, seperti itu guys, oke? Ya udah, I guess that's all for today guys. Sekali lagi thank you so much for watching. Buat kalian yang ada kritik, pendapat, saran, masukan, pengen aku bahas apa selanjutnya, boleh banget komen di bawah ya. Dan jangan lupa buat apa coba? Subscribe ke channel Klarin Hayes. Klik. Thank you. Dukung biar channel ini jadi channel kesehatan baik mental maupun fisik dan kecantikan nomor 1 di Indonesia. And also be my friends on Instagram @klahayes and my TikTok @klahayes. Okay guys, thank you so much for watching. See you on my next video. Bye. Oh wait.